Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai materi ini, kita ini alhamdulillah bersyukur sudah masuk ke semester 2. Sudah masuk semester 2. Dengan nanti akan ada materi-materi yang akan disajikan di semester 2. Sebelum masuk materi, Bapak akan mengabsen dulu satu persatu ya. Aisyah, Bintang, Bintang, bagus. Dea, hadir. Kais, hadir ya. Muiz, Natsi, Otong, Siti Fatia, Sri Utari, Salsa, hadir ya. Ya udahlah, hadir semua kan? Ya, alhamdulillah hadir semua. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan. Dan sekarang masuk ke materi yang pertama di semester 2. Sebelum masuk ke materi itu, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada KM maju untuk memimpin doa. KM maju. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Berdoa selesai. ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Selanjutnya yaitu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, untuk selanjutnya yaitu siapkan bukunya, siapkan KM masing-masing atau buku. Coba buka di halaman yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu kita dulu pernah di kelas 7 itu pernah beriman menjelaskan tentang rukun iman. Yaitu pertama iman kepada kitab Allah. Pertama iman kepada Pertama iman kepada Kedua iman kepada Yang kedua iman kepada Malaikat Allah. Yang kedua iman kepada Yang ketiga
iman kepada Rasul. sama Nabi malaikat. Kita. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada yang kelima iman kepada hari Kiamat. kiamat, hari akhir. Yang keenam iman kepada Kepada untuk sekarang di semester 2 kelas 8 yaitu materi tentang iman kepada kitab-kitab. Allah. Ada yang tahu berapa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya? Hah? 4. Itu yang harus diketahui. Tapi jumlah keseluruhan itu berapa kitab? Ada berapa kitab? Jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul itu jumlahnya 25 yang harus diketahui. Jumlah Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 125 Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kitab aslinya kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah itu nanti kalau kalian di pondok pesantren mungkin akan belajar kitab Tijal Nururi. Di sana akan dijelaskan berapa jumlah kitab. Ada 104. Jadi totalnya ada 104. Nah, hanya untuk yang wajibnya saja itu hanya cukup 4. Silakan dibuka ya Pak Isya. Udah ya. Nah, sebelum melangkah ke LKS nanti kalian akan saya tayangkan sebuah video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti kalian diskusikan apa itu kitab-kitab Allah, ada apa saja di dalam kitab-kitab Allah. Ada Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Nanti kalian akan presentasi, lihat dulu video, nanti akan dibagi kelompok. Sebelumnya lihat dulu video. Untuk selanjutnya yaitu silakan kalian simak video yang akan Bapak tayangkan. Nanti setelah itu diskusi ya, didiskusikan ada apa di dalam video tersebut. Silakan lihat videonya. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Orti. Pada hari ini kita akan belajar pada mata belajar pendidikan agama Islam, khususnya pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Sedangkan kitab Allah adalah wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Jadi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sebelum Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi
sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok, di antaranya perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus buku dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencabut isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Akan tetapi, syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk meyakini semua kitab-kitab Allah. Namun, kita harus tahu bahwasanya ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda yang menyebabkan ada cara pandang yang berbeda terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu menyebabkan banyak orang yang meyakini bahwa kitab Taurat menjadi materi kita pada kitab bagaimana? Yang paham semuanya? Oke, alhamdulillah kita bisa memahami materi. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, masih ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita beriman pada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus melaksanakan semua kitab-kitab itu jadi pedoman hidup kita? Atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah kita wajib beriman kepada 4 kitab Allah: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi kita hanya diperbolehkan, hanya diwajibkan untuk memahami, belajar, dan juga mengamalkan kitab Al-Quran, karena kita adalah sebagai baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran tersebut, itu tentang membahas kitab-kitab. Dalam kesempatan ini, Bapak akan mengajukan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini nanti dibikin kelompok. Satu kelompok terdiri dari 40 orang. Nanti setelah itu silahkan kalian apa yang terdapat di dalam video tersebut dibuat sebuah karya tulis, dibuat sebuah pertanyaan. Nanti akan bawakan pertanyaan, akan dikasihkan. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Sudah, kalian sudah dibagi kelompok? Sudah dibagi kelompoknya ya. Nanti untuk sekarang untuk berkelompok
ini dibagi 3. Ini untuk kelompok 1. Nanti silakan kalian cari. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, ini untuk kelompok 3. Silakan kalian cari jawabannya apanya tentang soal-soal yang ada di soal tersebut. Kita pasti tahu lah diturunin pada lagi bisa ya. Kita berapa diturunin pada lagi jauh ya? Iya. Pintar sih kamu. Iya. Kamu tahu diturunin pada lagi? Musa. Garing banget. Cari. Oke. Ya coba dibagi dikit. Ini kelompok Udah jawab saya. sudah selesai. Udah jawab ya. Baru. Buat. Ini ya cari. Iya, guys, coba. Oh ini clear. Ini kan? Iya. Sendiri. Kan ini kan sini ya. Kita kerjaan ini, aku nggak tahu, pusing. Pusing aku. Yang mantan dulu. Nih, tahu nggak kita mulai dijelaskan kepada rasulnya adalah wahyu dan Allah turun. Gimana anak-anak? Udah pedul? Dah. Untuk sekarang yaitu kalian presentasikan di depan. Untuk yang siap dulu kelompok berapa? Oh, silakan kamu maju. Perwakilan saja. Oh, maju aja dulu yang sudah siap. Perkenalkan diri dari kelompok mana? Iya dari kelompok 1. Nama kita siapa ya? Itu jawab pertanyaannya apa? Saya disebutkan apa? Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya? Kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Pertama, menerangkan bagaimana yang diturunkan tersebut kepada kitab Allah dikenal dengan menjelaskan kata lain. Gantian. Apa? Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk hidup umat kita. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk bagi umatnya. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai istilah dan doa kepada Allah. Kitab Zuhur yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk wahyu awal yang lebih ringkas. Mana hasilnya? Sebelum itu tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa sih kitab Zuhur? Apa itu? Coba dijawab. Apa Kitab itu? Zuhur adalah yang
Kitab Suhuf adalah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk wahyu awal yang lebih ringkas. Nah, itu jawabannya gimana? Ya. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Satu. Silakan yang selanjutnya, kelompok dua. Di sana aja nggak apa-apa, sok. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan, perwakilan saja, nggak apa-apa. Ke kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Nanti suaranya yang keras, biar teman-temannya yang lain tahu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kami dari kelompok 3. Nama saya Nurulaini. Mengapa kita sebagai umat Islam harus mengimani kitab-kitab Allah? Mengimani kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Ada 3 alasan: sebagai kewajiban agama, sebagai petunjuk hidup, mewujudkan persatuan umat. 1. Sebagai kewajiban agama adalah iman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagaimana dari rukun iman dalam agama Islam yang harus diyakini dan diterima oleh setiap muslim. Tanpa iman pada kitab Allah, keimanan kita tidak lengkap dan tidak sah. Sebagai petunjuk hidup, kitab-kitab Allah adalah wahyu yang Allah turunkan untuk memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini mengajarkan kita cara hidup yang benar, baik dalam hubungan dengan Allah, ibadah maupun dengan sesama manusia. Mewujudkan kesatuan umat adalah dengan mengimani kitab-kitab Allah. Kita diinginkan membawa semua rasul dan kitab yang diturunkan memberikan petunjuk hidup yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda sesuai. Dan Gimana? Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, terima kasih. Silakan duduk kepada kelompok 2. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu silakan ke kelompok berapa ini? Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umar. Saya akan mempresentasikan apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa di sana tuh hasilnya? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya dalam bentuk kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk hidup umat manusia. Sebagai bagian dari rukun iman, seorang muslim harus percaya bahwa kitab-kitab tersebut merupakan wahyu yang benar dan berasal dari Allah yang berisi petunjuk hidup untuk kebaikan umat manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Menentukan dari kitab Allah juga berarti menerima dan meyakini bahwa semua kitab tersebut adalah wahyu yang sahih, meskipun ada perbedaan isi dan petunjuk dalam setiap kitab yang diturunkan. Nah, kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan, kelompok berapa? Ini tuh kelompok 2 yang mempresentasikannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mari kita ke sesi simulasi. Nah, alhamdulillah untuk materi sekarang yaitu materi iman kepada kitab-kitab Allah kita sudah beres melaksanakannya, dan juga tadi sudah ada diskusi dan kalian juga telah mempresentasikan. Dalam penutupan pembelajaran ini yaitu saya akan merefleksikan sedikit tentang pengertian apa makna daripada iman terhadap kitab-kitab Allah. Refleksi dulu sebentar. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah cerminan. Cerminan untuk apa? Cerminan untuk kita, karena kita itu hidup supaya tidak kesasar. Adanya petunjuk, adanya Quran itu adalah jalan. Jalan untuk apa? Untuk petunjuk bagaimana kita berjalan di dalam dunia ini supaya tidak kesasar. Seperti halnya tujuan kita ke Jakarta. Kalau tidak tahu petunjuknya, apa ke Jakarta itu lewat jalur tol
naiknya mobil apa. Begitu juga di dalam Islam itu. Di dalam Islam kita dikasih petunjuk. Jadi Quran itu adalah sebagai petunjuk. Sama, berarti kita juga mengimani kitab Injil, yang kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Apakah kita harus juga mengimani? Sama, harus percaya. Karena itu juga adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah kepada umatnya. Tapi zaman dahulu dan sekarang ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Kristen, ada umat Katolik, itu sama. Mereka juga punya petunjuknya ketika zamannya waktu itu. Nah, untuk sekarang yaitu kitab Al-Quran, itu adalah petunjuk kita. Kita itu sudah diatur. Kita itu sudah diatur sama Quran, dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Dari bangun tidur apa yang harus dilakukan? Nah, dari bangun tidur apa yang harus dilakukan nih? Setelah bangun tidur, sebelum tidur juga harus dilakukan apa? Mungkin itu hasil refleksi daripada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Intinya kitab Allah itu, kitab Al-Quran yang kita imani ini adalah sebagai petunjuk. Untuk apa? Untuk kita hidup supaya tidak kesasar. Kalau orang tidak tahu tujuan, tidak ada petunjuknya, pasti akan kesasar. Nah, sekarang di dalam Quran ini ada petunjuk. Quran itu adalah 100%. Dari 100% tersebut itu 60% itu sejarah. Belajar sejarah. Sejarah apa? Sejarah dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Itu sejarah. Hanya 5% untuk ubudiyah dan hanya 3% untuk amaliyah. Amaliyah itu untuk berjiwa sosial. Nah, mungkin itu saja. Mari kita akhiri pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya dan bermanfaat untuk Bapak dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian pertemuan ini dengan membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim.